Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Bella Utami, NIM 2515401038. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem tubuh yang berfungsi membangun zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan elektrolit serta asam basa tubuh. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Di sini ada bagian-bagian sistem perkemihan. Pertama ada kelenjar supranal adrenalin atau supranal kanan, bagian atas yang berwarna kuning. Terus ada ginjal kanan, ginjal kiri, dan ada helium renalis, ureter, kandung kemih, dan uretra. Anatomi ginjal terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama ada konteks renalis, terus ada medula renalis, papilla renalis, pelvis renalis, dan sebelah kiri, pemalus renalis, calyx minor, dan uretra. Pertama, korteks renalis, lapisan luar ginjal yang berwarna kuning lebih terang, biasanya berisi sebagian besar nefron atau corpusculum renalis dan tempat terjadinya filtrasi darah. Terus kedua ada medula renalis, lapisan dalamnya yang terdiri dari piramida renalis yang mengandung tubus collectivus dan lengkung Henle. Selanjutnya ada piramida renalis yang berbentuk segitiga di medula, ujungnya disebut papilla renalis yang mengalirkan urin ke calyx minor. Terus ada calyx minor atau manjor yang ruang kecil yang menampung urin dari papilla renalis. Tersebut beberapa calyx minor ini bergabung membentuk calyx mayor. Selanjutnya ada pelvis renalis atau rongga ginjal, ini tempat terkumpulnya urin sebelum masuknya ke ureter. Ini ada hilum renalis yang tempat keluar masuknya arteri renalis, vena renalis, dan ureter. Selanjutnya kita ke bagian anatomi nefron. Di sini ada beberapa bagian, yaitu seperti glomerulus, skatup, tubus contortus proximal, kapiler, lengkungan Henle, dan tubus contortus distal. Pertama, bagian Malpighi ini terdiri dari glomerulus, yaitu kumpulan kapiler kecil yang tempat terjadinya difiltrasi pertama kali atau filtrasi darah yang pertama kali. Dua, ada kapsul Bowman, struktur yang berbentuk mangkuk yang menampung filtrat dari glomerulus. Sini ada tubus nefron yang pertama ada tubus proksimal. Ini tempat terjadinya reabsorpsi terbesar yang terdiri dari glukosa, asam amino, Na+, dan air. Kedua ada lengkung Henle. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu descending. Sini ada tubus nefron. Yang pertama ada tubus proksimal. Ini tempat terjadinya reabsorpsi terbesar yang terdiri dari glukosa, asam amino, Na. Selanjutnya ada tubus nefron. Yang ketiga, tubus distal, pengaturan akhir ion Na+, kalsium+, dan pH darah yang dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Keempat, ada ductus atau tubus collectivus, itu tempat akhirnya. Selanjutnya ada tubus nefron. Yang ketiga, tubus distal, pengaturan akhir ion Na+, kalsium+, dan pH darah yang dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Keempat, ada ductus
atau tubus colectivus, itu tempat akhirnya pembentukan urin yang dipengaruhi oleh hormon ADH atau pengatur kadar air urin yang mengalirkan urin dari tubus distal ke papilla renalis. Di sini ada proses-proses terjadinya urin. Pertama ada proses filtrasi yang terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Tekanan darah yang mendorong plasma darah keluar dari glomerulus ke kapsul Bowman. Terbentuklah filtrat glomerulus yang mengandung air, glukosa, ion, asam amino, dan urea. Hingga tidak lolos ke sel darah dan protein besar, tapi tetap di dalam darah. Hasil proses ini filtrat awal kurang lebih 100 liter per hari. Kedua, proses reabsorpsi, yaitu yang terjadi di tubus contortus proximal, ansa Henle, dan tubus distal. Proses ini mengandung zat-zat yang masih berguna yang dikembalikan ke darah, terjadi secara selektif oleh sel-sel tubulus yang diserap kembali. Air melalui osmosis, terutama di lengkungan Henle dan tubus distal. Selanjutnya, glukosa yang 100% normalnya, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan ion penting lainnya. Tujuannya ini menjaga seimbangan cairan elektronik dan kedua, proses terakhir ada proses sekresi urin, yaitu yang terjadi di tubus distal dan ductus collectivus. Proses ini yang memungkinkan ginjal menambahkan mensekresi atau zat tertentu dari darah ke dalam filtrat. Zat yang bersekresi ini seperti ion H+ yang mengatur pH tubuh, ion K+ yang diatur oleh hormon aldosteron, amonia, obat-obatan, dan zat toksik atau limbah metabolik. Hasil akhir yang terbentuk urin yang mengalir ke ductus collectivus, pelvis renalis, ureter, dan kandung kemih. Kesimpulan, ginjal terdiri dari korteks medula dan pelvis renalis. Fungsinya menyaring darah, menjaga keseimbangan cairan elektrolit, dan membuang limbah tubuh. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, tubus proximal, lengkung Henle, tubus distal, dan tubus collectivus. Proses pembentukan urin yang terjadi melalui 3 tahap, yaitu filtrasi yang terjadi di glomerulus, reabsorpsi yang terjadi di tubus proximal, dan sekresi yang terjadi di tubus distal. Ketiga proses ini menghasilkan urin yang kemudian dialirkan ke pelvis renalis, ureter, kandung kemih, dan keluar melalui uretra.